wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing, yang saya hormati Bapak Ibu asesor, serta rekan-rekan sejawat peserta PPG. Perkenalkan, nama saya Ervan Saputra. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi B3 tahun 2025 LPTK Win Radentan Lampung dengan NIM 2511115126. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik kinerja dengan tema pembelajaran pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 untuk peserta didik kelas 4. Semoga kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik dalam menumbuhkan sikap saling menghargai. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen pembimbing dan asesor. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farel, Muhammad Fajri, Muhammad Ibram, sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera Allah berikan kesembuhan ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Pembelajaran, Abi mau lihat kondisi hati kalian hari ini. Perhatikan di situ ada emot senang, sedih, marah. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, kita
harus menyadari bahwasanya keragaman ini adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pesan pokok Al-Hujurat dengan baik, kemudian membuat paparan tentang pesan surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ini ya. Kita masuk di kegiatan inti. Kalian perhatikan ada 3 gambar di sini. Gambar yang pertama apa? Perbedaan jenis kelamin. Yang kedua perbedaan suku dan bangsa. Dan yang ketiga ya berbeda agama yang dianut. Manusia memang berbeda-beda karena Allah menciptakan kita dengan beragam suku, kemudian bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, bahkan sifat dan kemampuan. Perbedaan itu bukan untuk dipertengkarkan, tetapi agar kita saling mengenal, saling belajar, dan saling melengkapi. Ada pertanyaan nih dari Abi. Pernahkah kalian punya teman yang berbeda suku? Pernah? Pernahkah kalian punya teman yang berbeda bahasa? Contohnya bahasa apa teman-teman kalian? Lampung, Jawa, Sunda, Palembang. Bagaimana perasaan kalian saat berteman dengan mereka? Oke. Menurut kalian, mengapa Allah menciptakan manusia berbeda-beda? Agar kita saling mengenal. Agar kita saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Intinya gini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama derajatnya, kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Nah, kemudian dijadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Supaya apa? Saling membantu. Ya, saling membantu, saling melengkapi, bekerja sama. Bukan saling dan saling memusuhi di antara satu kelompok dengan kelompok lain. Oke. Sekarang Abi minta kalian untuk membagi kelompok. Kemarin sudah Abi bagi kelompok. Jadi kelompoknya di sini ada yang suka menggambar, ada yang suka bercerita, dan ada yang suka menulis. Oke, Abi kemarin sudah dibagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang kita akan susun bangkunya.
kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi presentasi dari kami yaitu menjelaskan tentang pesan pokok yang terkandung dalam Al-Hujurat surah Al-Hujurat ayat 13 yang menghargai keragaman. Apa saja contoh menghargai keragaman itu? Ada menghargai keragaman agama, budaya, suku, dan lain-lainnya. Nah, apa sih arti surah dari Al-Hujurat ayat 13? Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa, mengetahui, dan lebih hati-hati. Contoh perilaku baik yang dijelaskan dari surah Al-Hujurat ayat 13 tersebut adalah menghargai teman yang sedang berbeda bahasa daerah, tidak mengejek logat bicara teman dari luar daerah, saling membantu, mengerti berbeda latar belakang, menghormati perbedaan anak di sekolah. Kita semua bersaudara dan kemanusiaan. Keragaman adalah anugerah Allah yang harus dihargai. Allah menilai ketakwaan bukan penampilan atau kekayaan. Menghargai perbedaan adalah wujud dari iman dan akhlak mulia. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita semua sudah melihat dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil produk yang telah diselesaikan atau dikerjakan. Dari kelompok 1 membuat PPT tentang keragaman, pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian kelompok 2 membuat poster, dan kelompok 3 membuat ringkasan tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang nanti ingin mencoba merefleksikan apa sikap yang akan kalian lakukan setelah memahami surat Al-Hujurat yang telah kita pelajari tadi. Mengikuti contoh baik yang diberikan tersebut. Oke, di dalam surat tersebut bahwasanya kita harus saling menghargai, mengenal satu sama lain ya. Kita telah sampai di kesimpulan. Kesimpulan kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan, yang pertama, manusia diciptakan dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya ialah untuk saling apa? Mengenal. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah, baik itu kaya, miskin, laki-laki, perempuan, cantik, gagah, dan sebagainya. Yang membedakan antara yang satu dan yang lainnya adalah ketakwaan. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita telah melakukan pembelajaran yaitu tentang Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk menutup pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Sama doa penutup Suratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abi, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah mohon ampun. Alhamdulillah, mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.